Sahabat Shalom, adik-adik Sahabat semua. Shalom. Seperti biasa, kita udah ketemu lagi nih di hari Sabat. Kita mau mulai ibadah kita Sekolah Sahabat Shalom. Tapi sebelum kita mau mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita angkat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim, Bismillah Yeshua Mashiach, terima kasih Bapak atas kesempatanmu yang indah ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah bersama-sama anak-anak-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak Yahweh sertai. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dalam nama Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita siap memuji Tuhan ya. Meskipun kita masih di rumah, tapi kita bangkit berdiri ya. Bangkit Yuk, berdiri. Henry. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Semuanya siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Dapat ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri.
Sahabat Shalom, adik-adik semuanya. Puji Bapa Yahweh, Kak Putri bersyukur karena kita semuanya dapat bertemu kembali bersama-sama, berkumpul kembali. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama ya. Semuanya sikap berdoa yuk, angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami Bapa. Kami mengucap syukur juga karena Tuhan telah mengumpulkan kami semuanya di sini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir agar adik-adik dapat mendengarkan dengan baik, dan Tuhan menjamah Kak Putri juga yang membawakan firman, berikan hikmat dan urapan daripada-Mu Bapa, agar dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, cerita yang akan Kak Putri bawakan adalah tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Nah, cerita ini dapat adik-adik baca di kitab suci di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita ulangin lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nanti adik-adik bisa cek di kitab sucinya, oke? Kak Putri akan ceritain dulu ceritanya. Nah, jadi pada zaman dahulu nih ada seorang raja baru yang masih muda di bangsa Israel. Rajanya itu masih muda nih adik-adik. Namanya adalah Raja Ahab. Nah, karena dia masih muda gitu, terus banyak rakyat-rakyatnya semuanya pada kagum gitu sama dia karena masih muda udah jadi raja gitu. Nah, kalau misalnya dia jalan nih lewat di jalanan gitu, rakyat-rakyatnya semuanya udah pada berdiri di samping jalan yang menyambut Raja Ahab. Mereka bersorak-sorai, hidup Raja Ahab, hai Raja Ahab, ore hai Raja Ahab gitu. Mereka menyambut Raja Ahab dengan sorak-sorai dan semangat setiap Raja Ahab lewat di jalanan gitu, naik kereta kuda karena zaman dulu itu belum ada mobil adik-adik, jadi raja-raja semuanya pada pakai kereta kuda gitu. Nah, kan Raja Ahab ini kan masih muda nih, kayak yang tadi Kak Putri bilang. Dia ini tuh belum punya istri. Nah, maka dari itu rakyat-rakyat bangsa Israel tuh pada bertanya-tanya, siapa ya kira-kira yang bakal jadi istrinya Raja Ahab, yang bakal jadi ratu kita gitu. Karena kan di Israel ini banyak perempuan-perempuan yang cantik gitu. Siapa ya yang akan dipilih oleh Raja Ahab gitu. Nah, kalau adik-adik mau lihat Raja Ahab yang mana, ini Raja Ahabnya. Nih Raja Ahab nih gitu. Dia yang memimpin bangsa Israel waktu itu. Nah, tapi ternyata Raja Ahab itu tidak memilih wanita dari bangsa Israel, tidak memilih perempuan dari bangsa Israel. Dia memilih perempuan dari luar negeri, namanya adalah Ratu Isabel yang akan menjadi ratunya Raja Ahab. Nah, ini adalah gambarnya Raja Ahab dan Ratu Isabel nih gitu. Nah, rakyat nih berbondong-bondong nih, mereka semuanya beramai-ramai pengen lihat nih yang mana ya ratu kita nih, Ratu Isabel yang jadi istrinya Raja Ahab gitu. Mereka datang ke pesta pernikahannya Raja Ahab dan Ratu Isabel gitu. Mereka melihat nih, oh itu yang namanya Ratu Isabel. Terus ada yang berbisik-bisik juga, kamu udah lihat belum Ratu Isabel gitu, istrinya Raja Ahab, raja kita gitu. Oh iya udah, wah pakaiannya mewah banget ya gitu. Iya pakaiannya mewah banget, aku udah lihat. Terus ada yang bilang juga, iya tapi aku sih nggak terlalu suka ya sama Ratu Isabel ini karena terlihatnya dia seperti orang yang kejam dari matanya gitu. Ada yang bilang gitu. Nah terus ada yang nyautin lagi nih adik-adik, iya benar, yang aku dengar-dengar nih dari orang-orang katanya dia tidak turut kepada Tuhan Elohim, Bapa Yahweh, Tuhan Elohim kita gitu. Dia membawa patung-patung dari negerinya ke Samaria sini gitu. Nah, ternyata benar adik-adik yang disampaikan oleh rakyat-rakyat itu. Ratu Isabel membawa patung-patung yang ia sembah ke Samaria gitu. Karena Raja Ahab ini sangat sayang, jatuh cinta sama istrinya, si ratu ini, akhirnya dia tuh nurut sama semua perkataannya ratu istrinya.
Nah akhirnya lama-kelamaan dia jadi ikut menyembah patung-patung, menyembah apa yang disembah oleh istrinya. Nah, karena Raja Ahab ini adalah pemimpin dari bangsa Israel, seorang raja yang dijadikan teladan, dijadikan contoh sama rakyat-rakyatnya, akhirnya banyak rakyat bangsa Israel yang berpaling dari Bapa Yahweh Elohim bangsa Israel. Mereka ikut-ikutan menyembah patung-patung seperti yang disembah oleh raja mereka gitu. Nah, ada juga patung-patung dewa yang dipercaya dapat memberikan matahari dan dapat menurunkan hujan sehingga dapat membuat sawah dan ladang-ladang rakyat bangsa Israel ini jadi subur gitu. Nah, adik-adik ini gambarnya. Nih, ini patung. Ini patungnya, terus kalau kita lihat, nah ini kuilnya untuk penyembahan kepada patung-patungnya. Ini Raja Ahab yang mendirikannya karena dia terpengaruh oleh istrinya, Ratu Isabel itu. Nah terus nih semuanya nih, ini Raja Ahab, akhirnya semuanya jadi ikut menyembah kepada patung. Nah karena si Raja Ahab ini sudah tidak mau lagi mendengar teguran-teguran Tuhan juga yang disampaikan oleh para nabi, akhirnya Raja Ahab itu melenyapkan, membunuh semua para nabi-nabi yang berusaha menegur dia, yang mengingatkan dia untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dia sebel gitu kalau banyak nabi-nabi yang ngomong ke dia, mengingatkan tentang Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan itu kan selalu melihat apa yang seluruh manusia lakukan, seluruh yang kita lakukan, Raja Ahab lakukan gitu. Tuhan kan selalu melihat ya adik-adik. Nah dia tuh sedih gitu. Apa yang Raja Ahab perbuat ini membuat bangsa Israel banyak yang berpaling juga kepada patung-patung itu, tidak menyembah lagi kepada dia, tidak menyembah Bapa Yahweh Elohim Israel gitu. Akhirnya Bapa Yahweh berfirman nih kepada orang yang masih setia kepadanya, namanya adalah Nabi Elia. Ini Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang masih selalu setia kepada Tuhan gitu, adik-adik, masih selalu berdoa kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan gitu, mendengarkan seluruh perintah-perintah Tuhan gitu adik-adik. Nah akhirnya Tuhan berfirman nih kepada si Nabi Elia ini. Katanya kepada Nabi Elia adalah, pergilah kepada Raja Ahab dan katakan bahwa tidak akan ada hujan dan tidak akan ada embun sampai beberapa waktu lamanya, gitu katanya. Nah akhirnya Elia menuruti ini perintah Tuhan karena Elia itu selalu setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Elia, Elia selalu lakukan. Akhirnya dengan berani Elia datang nih ke istananya Raja Ahab nih. Dia mau menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk Raja Ahab gitu. Akhirnya dia datang ke istananya Raja Ahab gitu. Nah terus pas sampai di istananya, kan istana raja itu pasti dijaga oleh prajurit-prajurit ya adik-adik, tentara-tentara gitu di pintu gerbangnya gitu. Nah ada prajurit-prajurit yang menjaga pintu gerbang gitu, melihat Elia datang nih. Terus abis itu mereka heran, ini orang tuh siapa ya gitu, tiba-tiba datang gitu. Nah akhirnya Elia bilang, aku diperintahkan oleh Tuhan Bapa Yahweh Elohim untuk berbicara kepada Raja Ahab, tolong izinkan aku masuk gitu. Terus para prajurit bertanya-tanya kayak, ini siapa ya orang, kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi omongannya dia kayaknya meyakinkan deh, ya udah deh kita kasih aja masuk gitu. Nah akhirnya udah Elia berhasil nih masuk nih adik-adik. Dia sampai nih kepada Raja Ahab. Terus Raja Ahab kaget, ini orang siapa tiba-tiba berani datang menghadap aku gitu loh. Nah terus abis itu Elia datang kepada Raja Ahab. Ini gambarnya adik-adik bisa lihat nih, Elia, ini Raja Ahab, tuh ada prajurit-prajuritnya di belakangnya. Elia nyampe ini pesannya Tuhan kepada Raja Ahab bahwa, dengarlah Raja Ahab, bahwa tidak akan ada hujan dan tidak akan ada embun sampai beberapa waktu lamanya gitu. Akhirnya setelah berbicara seperti itu, Elia langsung pergi deh dia dari istana itu gitu. Nah terus Raja Ahab nih pas dia udah pergi kayak,
ini orang kayaknya gila deh, kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kepada aku, siapa dia gitu, berani-beraninya ngomong kayak gitu kepada aku gitu. Dia sempat ketawa ngeremehin gitu adik-adik, siapa dia berani ngomong kayak gitu kepada aku. Ya nggak mungkin lah, kita kan punya dewa yang dapat menurunkan hujan dan dapat menentangkan matahari, jadi nggak mungkin nggak bakalan ada hujan sampai beberapa waktu lamanya itu gitu. Nah akhirnya udah nih adik-adik, hari demi hari lewat gitu, belum hujan juga. Terus minggu demi minggu lewat, belum hujan juga. Bulan demi bulan lewat, belum hujan juga gitu adik-adik. Nah itu tuh sungai-sungai di Israel tuh mulai kering gitu. Terus sapi, domba, lembu, kambing yang ada di Israel itu juga udah pada berteriak kehausan gitu adik-adik. Terus sawah dan ladang-ladangnya rakyat bangsa Israel juga udah pada kering, mereka nggak bisa memanen gitu. Jadi mereka bingung nanti makannya mereka gimana nih kalau sawahnya nggak bisa dipanen, sawahnya nggak subur, mereka harus gimana gitu. Nah Raja Ahab juga jadi pusing dengan keadaan ini. Aduh kenapa jadi kayak gini, kok nggak pernah hujan-hujan gitu loh. Dari beberapa waktu yang lama ini kok nggak hujan-hujan. Terus tiba-tiba dia ingat, oh iya, waktu itu kan ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, Nabi Elia. Dia bilang bahwa tidak akan ada hujan dan embun untuk beberapa tahun lamanya. Ini pasti karena dia yang menyebabkan penderitaan di Israel ini. Dia yang menyebabkan semuanya karena perkataan dia pasti. Terus akhirnya dia menyuruh prajurit-prajurit dan tentara-tentaranya dia, hai semua prajurit dan tentaraku, carilah Nabi Elia, temukanlah dia dan bawalah dia ke hadapanku. Aku ingin berbicara kepadanya gitu. Nah terus adik-adik mereka nyari nih Elia, prajurit-prajurit dan tentaranya nyari Elia gitu, nggak ketemu juga gitu. Elia di mana? Mereka cari susah-susah, tapi Elia nggak ketemu gitu adik-adik. Nah ternyata setelah meninggalkan istananya Raja Ahab ini, Tuhan ternyata berfirman kepada Elia, pergilah ke sebelah timur di tepi sungai Kerit, sebelah sungai Yordan, tinggallah di sana, bersembunyilah di sana. Kamu dapat minum dari air sungai Kerit itu, dan burung gagak akan aku perintahkan untuk membawakan makanan kepadamu gitu. Akhirnya Elia karena selalu turut akan perintah Tuhan, dia benar ke tepi sungai Kerit gitu. Nah setelah berapa lama dia di situ, dia ternyata beneran datang nih burung gagak tuh adik-adik. Mereka membawa roti dan daging, dan mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk membawakan makanan kepada Elia. Ternyata benar nih janji Tuhan kepada Elia kalau dia akan memberikan makanan kepada Elia, walaupun Elia lagi di tepi sungai Kerit gitu. Akhirnya Elia mengucap syukur tuh, ya Tuhan terima kasih karena Engkau telah menepati janjimu memberikan aku makanan gitu. Aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas roti dan daging ini gitu. Nah sudah dia mengucap syukur, dia udah makan, udah minum dari sungai Kerit itu. Nih gambarnya waktu dia minum dari tepi sungai Kerit itu. Dia minum juga tuh adik-adik dari air sungai seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah akhirnya dia bermalam nih di tepi sungai Kerit, dia tidur gitu. Udah dari malam menjelang pagi, terus akhirnya dia terbangun oleh suara-suara burung lagi. Ternyata ada burung gagak lagi. Nah burung gagak itu membawakan sarapan untuk Elia gitu. Jadi dibawakan roti dan daging lagi untuk Elia gitu. Nah Elia benar-benar senang banget mengucap syukur karena ya Tuhan terima kasih, aku hidup dengan sangat nyaman, dengan sangat aman. Tuhan memenuhi kebutuhanku gitu. Aku bisa makan dengan kenyang di sini, selalu dengan pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan gitu. Dia mengucap syukur karena dia merasa Tuhan Bapa Yahweh Elohim itu sangat baik dalam kehidupannya. Makanya itu dia selalu setia gitu adik-adik kepada Bapa Yahweh gitu. Nah walaupun Elia tinggal di tepi sungai Kerit, tapi dia selalu dipelihara oleh Bapa Yahweh, tidak kekurangan makanan, tidak kehausan. Sedangkan bangsa Israel yang berpaling dari hadapan Bapa Yahweh Elohim, tidak menyembah Bapa Yahweh Elohim, mereka kehausan, kekeringan gitu. Karena mereka mencoba untuk menyembah yang lain, bukan kepada Bapa Yahweh Elohim. Nah gitu adik-adik ceritanya.
Dari cerita yang tadi Kak Putri ceritakan, yang dapat kita pelajari adalah kita harus selalu taat dan setia kepada Bapa Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Jangan berpaling daripadanya, karena kita tadi sudah tahu ya ceritanya bahwa bangsa Israel sempat nih berpaling, gak menyembah Bapa Yahweh Elohim lagi. Akhirnya Tuhan buat mereka apa? Kehausan, kelaparan, kekurangan gitu adik-adik. Karena mereka mencoba untuk berpaling, tidak menyembah Bapa Yahweh Elohim lagi. Sedangkan Elia yang selalu taat, selalu setia kepada Tuhan, dia tidak kekurangan sesuatu apapun, sampai-sampai bisa burung gagak membawakan makanan untuk dia, membawakan roti dan daging untuk dia gitu adik-adik. Nah terus contoh kesetiaan lagi yang dapat Kak Putri berikan adalah, adik-adik tahu nggak bunga ini? Nih, ini bunga apa ayo? Ada yang tahu bunga apa? Ini adalah bunga matahari. Nah, bunga matahari ini salah satu bunga yang setia. Kenapa bunga tuh setia? Kok bunga setia, Kak? Gitu. Kayak gimana bunga setianya? Bunga kan cuma tumbuhan. Dia setia karena bunga matahari ini selalu tumbuh mengikuti arah matahari. Jadi kalau mataharinya lagi ada di sebelah sini, nah, bunga mataharinya ngadep sini adik-adik, ngadep matahari. Kalau mataharinya udah di sini, bunga mataharinya pindah ngadep sini. Gitu adik-adik, tumbuhan aja bisa setia. Nah, apalagi kita juga pasti harus setia. Kita pasti bisa setia kepada Bapa Yahweh Elohim dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita selalu setia kepada Tuhan, udah pasti jaminannya adalah pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Gimana pun keadaannya, walaupun keadaan kita lagi susah, keadaan kita lagi senang pun gitu, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita gitu adik-adik. Nah itu aja yang bisa Kak Putri ceritain ke adik-adik. Sekarang kita mau berdoa lagi ya atas firman yang telah kita dengarkan tadi. Yuk semuanya kita mau berdoa, sikap berdoa, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Bapak. Kami ucap syukur juga kami tadi telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Putri. Tuhan berkati firman-Mu ini agar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami untuk selalu setia Bapak kepadamu, iman kami kuat kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan selalu merancangkan rancangan yang baik untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh Elohim dan nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMashiach, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samaim, Afi Toda